Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kakak-kakak sekalian? Ketemu lagi dengan Kakak Sabila Channel. Di video kali ini Kakak Sabila mau jalan-jalan lagi ke daerah Bandung, Jawa Barat. Ini lebih tepatnya ke arah Pangalengan ya. Untuk perjalanannya sendiri kemarin kita kurang lebih 3-4 jam sudah sampai di daerah sini ya. Kemarin kita berangkat jam 7 pagi dan sampai di sini sekitar jam 10-an. Dan untuk sampai ke Pangalengan dari Jalan Soreang ini kita sekitar 2 jam lagi ya. Jadi kalau mau ke Pangalengan itu kita ambil jalan yang ke kiri, sedangkan kalau ke Ciwidey kita yang lurus. Nah ini kita ke kiri, ke kanan itu bisa ke Ciwidey juga ya. Dan ini alhamdulillah kemarin jalannya lancar tanpa ada hambatan apapun ya. Dan di sini kita lurus terus, nanti kita kalau ketemu pertigaan kita ambil ke kanan. Dan karena kemarin jalan tembus yang kita tuju ada pasar malam atau pasar kaget ya, ditutup, jadi kita lurus terus nih. Nah itu jalan tembusnya melalui kebun kelapa ditutup, akhirnya kita lurus terus ya. Dan ini pemandangannya sawah gunung dan kebun teh, bagus banget sini. Dan di sini kita belok ke kanan arah ke Cikalong atau Cimaung ya. Nah ini kita belok ke kanan di sini. Ya di sini sumber kemacetannya untuk jalan ini ada di sini sebenarnya, karena ini lampu merahnya kadang-kadang tidak dipatuhi ya, jadi kadang-kadang banyak yang nyerobot gitu. Nah setelah lewat Cimaung kita naik terus saja ya. Ini jalannya menanjak, untuk kendaraan masih aman, city car masih bisa lewat ya. Dan ini jalannya mulus. Di sekitaran dekat Pangalengan kita berhenti untuk makan. Nah ini kita beli makan CFC di sini ya. Ini nggak di endorse, nggak di apa, tapi karena kita mau beli makan untuk kita bawa ke tempat yang kita tuju nanti makan di sana ya. Nah di sini juga ada oleh-oleh, ada cafe, lengkap banget sini ya. Dan untuk lokasinya di sini, ini kalau di Google Map belum ada, jadi patokannya adalah Masjid Jami Dahlania ya, dan Indomaret di sebelahnya. Jadi patokannya ini nih. Jadi lokasinya ada di bawah Kawitan Coffee ini. Selain itu juga di sini ada bakso ya, ada yang jualan cilok, cilor dan lain-lain di bagian luar ya. Untuk bakso ada di depan ini, dan parkirnya ada di depan dan di belakang. Setelah selesai membeli makanan, kita kembali jalan, dan ini kita ambil ke kanan di bundaran Pangalengan atau kota Pangalengan. Kita ambil ke kanan, kemudian kita belok ke kiri ke arah Situ Cileunca. Setelah itu kita sampai di Gapura Desa Pulau Sari. Nah ini tandanya kita sudah masuk atau dekat dengan tujuan kita ya. Kita tinggal ikuti jalannya saja. Nanti kalau sudah ketemu Situ Cileunca, tempat yang kita tuju ada di sebelah kiri. Nah ini kita sudah masuk area Situ Cileunca. Dan setelah kita lewat gedung yang ada tulisan Archer Indonesia sebelah kiri ini ya, nah itu nggak lama lagi kita akan sampai ya. Dan ini sebelah kiri adalah tempat yang kita tuju, namanya adalah The Bloom. Jadi di The Bloom Lake Villa ini kita bisa camping, bisa glamping, ada cottage-nya juga, dan juga ada villanya. Yang bikin juara di sini adalah view-nya ke arah Situ Cileunca ya, atau Danau Situ Cileunca. Jadi ini penginapan, camping dan glamping serta villa di sini arahnya ke Danau Situ Cileunca. Nah ini posisinya ada di pinggir jalan, jadi nggak jauh-jauh dan jalannya nggak ada yang rusak sama sekali. Dan ini lokasinya ada di Jalan Situ Cileunca, Warnasari, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
Dan untuk lokasi front office-nya ada di depan kita ini. Dia nggak terlalu besar, tapi hanya untuk check-in ya, atau melapor atau check-out ya. Sedangkan untuk tempat parkir yang belum check-in, ini ada di sebelah kanan kita. Dan kemarin kita datang jam 12, jadi belum bisa check-in. Untuk check-in-nya itu dia jam 2 siang dan check-out-nya jam 12 siang. Dan setelah check-in, kita parkir pindah ke area dalam. Di kanan kita ini adalah villa dengan garden view ya, dan ada yang full view. Nanti kita lihat di sebelah kiri, dan di depan ini ada aula serbaguna yang bisa dipakai untuk kegiatan atau acara-acara kantor, keluarga dan sebagainya. Dan ini adalah villa full view dan garden view. Jadi di sebelah kiri kita itu ada yang garden view dan full view ya. Jadi letaknya bersebelahan di sebelah sana dan di sebelah sini. Ini untuk kapasitas 20 orang, harganya tadi sudah saya sebutkan. Kalau kakak pengen lihat, bisa lihat di akhir video juga ya. Ini kapasitasnya 20 orang untuk villanya, terdapat 3 kamar, 1 kamar mandi ya, dan di depan ini ada tempat duduk-duduk ya untuk istirahat. Di depannya ini juga ada kolam renang di area bagian bawah. Kolam renangnya ini untuk dewasa dan anak-anak. Yang untuk dewasa ini dalamnya kurang lebih 1 meter ya, dan yang anak-anak sekitar 80 sampai 60 cm di bagian kanan itu. Dan di sebelah kanannya juga ada kafenya atau restoran. Jadi kakak kalau mau makan bisa pesan di situ juga, dan harganya nggak terlalu mahal. Selain kolam renang, di sebelah kiri ini ada lapangan yang bisa kita pergunakan untuk mungkin ada lomba-lomba, acara-acara kantor dan sebagainya, outbound ya. Jadi lapangannya lumayan luas, dan di bagian bawah juga ada lapangan lagi ya, dan di ujung ini ada playgroundnya, walaupun nggak terlalu lengkap, tapi dia ada untuk anak-anak bermain, jadi nggak bosan anak-anak menunggu jam check-in. Selain itu di bagian bawah juga terdapat taman yang luas lagi. Ini di bawah kolam renang. Dia bersebelahan dengan camping Lakeview atau cottage ya. Jadi ini di tengah-tengahnya. Dan ini adalah lokasi camping Lakeview, kapasitasnya untuk 4 orang, harganya ada di sini, kakak bisa lihat secara langsung. Ya di sini ada 5 tenda, dan kakak nggak perlu camping ribet pasang tenda, bawa-bawa tenda, peralatan, ini sudah tersedia di sini. Dan di depan itu adalah toilet dan kamar mandi yang terpisah ya. Jadi toilet dan kamar mandi ada yang terpisah, ada yang hanya untuk bilas, ada yang untuk toilet dan bisa bilas juga ya. Dan ini tendanya ada di sini nih. Untuk view camping Lakeview ini ada di sini ya. Tuh camping ini viewnya seperti ini, danau, dan kita di sini bisa mancing ya, bisa lihat pemandangan, bisa beraktivitas bermain kano, arung jeram dan lain-lain. Dan untuk toilet serta kamar mandinya kita lihat ya, karena waktu siang itu sedang dibersihkan, kita nggak bisa videokan, jadi kita videokan waktu malamnya saja ya. Nah ini untuk penampakan toilet dan kamar mandi di waktu malam ya. Dan ini untuk kamar bilas atau kamar mandinya seperti ini ya, tidak ada toiletnya, hanya tempat shower, tidak ada toiletnya sama sekali, tapi ada water heaternya. Nah yang nggak ada water heaternya itu adalah yang untuk toilet ya, bukan untuk yang kamar mandi. Nah untuk toilet ada di sebelah sini, dan di sebelah sana juga ada ya, jadi terpisah-pisah untuk toilet dan kamar mandi. Nah sekarang kita mau lihat yang toiletnya seperti apa ya. Untuk toiletnya seperti ini, kakak bisa lihat ya, lumayan bersih untuk toiletnya. Jadi toiletnya juga bisa kita gunakan untuk showernya juga, jadi terpisah, tapi ada yang juga toilet dan ada showernya. Nah itu tadi kafenya ada di situ ya. Untuk harga-harganya kakak bisa lihat di akhir video, harga-harga yang ada di kafenya ya, atau nanti video saat kita review malamnya ya.
Nah, ini kita masuk ke tempat yang kita tuju, kita sewa di sini, kita sudah boleh masuk nih. Kita ambil yang cottage kapasitas 4 sampai dengan 8 orang. Ini juga di depan danau ya, atau di depan situ Cilencah. Ini kapasitas 4 sampai 8 orang dan harganya di sebelah kanan ini. Jadi yang cottage ini dia mirip rumah Lombok ya, model-model rumah Lombok. Di depannya juga terdapat meja. Nah, meja ini meja piknik, jadi kita bisa makan, sarapan, menikmati pemandangan, ngopi pun bisa di sini. Mau mancing juga bisa. Dan di depan cottage-nya ini ada hanger atau tempat jemuran pakaian atau handuk. Nah, ini dia ada di sini, lumayan besar. Ada kesetnya juga. Ya, ini kesetnya di depan pintu dan ada permohonan maaf ini. Jadi memang di Pangalengan ini daerahnya terkenal banyak lalat ya. Jadi kalau lagi musim tanam, pupuknya itu mengundang lalat dan itu lalatnya bisa kemana-mana. Nah, di sini kita juga dikasih sapu ya, dan kita ambil cottage nomor 3. Dan sekarang kita lihat dalamnya seperti apa. Ini kuncinya masih kunci biasa, bukan yang smart key. Di sini ada tempat tidur kapasitas untuk 2 orang. 2 orang ada 4 di situ ya. Jadi 2 di atas dan 2 di bawah. Nah, jadi ada 4 tempat tidur ya, atau 4 bed. Yang 2 di atas, 2 lagi di bawah seperti ini. Untuk kapasitas tetap 4 ya, dan kita dikasih 4 selimut, 4 bantal ya, tuh. Ada AC juga, padahal di sini sudah dingin ya, tapi ini ditambah AC lagi. Selain itu juga ada TV ya, ada WiFi juga di situ, jadi kita bisa nonton TV, Netflix, YouTube ya. Kita bisa nonton hiburan di dalam kamar. Terdapat perlengkapan sholat seperti sajadah untuk mukena dan sarung dibawa sendiri dari rumah ya. Kita juga dapat handuk 4 buah seperti ini ya, dan ini ada tisu, ada kopi, gula, sikat gigi, tuh ya, ada creamer juga ya. Tidak ada yang tidak ada adalah tehnya, jadi tidak ada teh di sini. Nah, ada tisu, ada remote, colokan juga ada di sana ya, dan ada penunjuk arah kiblat di bagian atas sini. Dan ternyata selain dapat 4 bantal, kita juga dapat 4 bantal tambahan lagi nih. Wow, ini dia nih. Jadi selimut yang di atas bed di atas ini, itu kita dapat lagi selimut lagi 4 buah lagi, dan dapat bantal lagi 4 buah. Dan view dari kamar seperti ini ya, kakak bisa lihat. Untuk TV-nya seperti ini. TV-nya ini kalau nggak salah sekitar 32 atau 39 ya. Jadi TV-nya nggak terlalu besar, tapi lumayan untuk nonton TV ya. Nah, ini bisa nonton YouTube dan internetnya lumayan kencang. Ya, kakak bisa lihat kemarin kakak Sabila bisa live di sana. Ya, jadi kalau kakak Sabila bisa live berarti internetnya kencang. Tapi kalau tidak live berarti tidak ada internet, tidak ada sinyal di tempat kakak Sabila camping ya. Dan ini yang ayah suka, di sini diberikan nomor petugas. Jadi kalau ada kendala atau ada masalah, kita langsung WA nomor yang ada di sana tuh ya. Jadi sudah disiapkan beberapa petugas, Kang Bebe dan Pak Asep, untuk menghubungi ya kalau terjadi misalnya ada masalah internet atau ada masalah lain, bisa hubungi langsung petugasnya. Dan sekarang kita ke bagian dapur. Di bagian dapur ini lampunya agak gelap ya, agak redup, jadi nggak kelihatan terang. Ini lampunya warnanya kuning dan posisinya di bagian belakang. Tapi di bagian sini terdapat kompor ya, peralatan dapur yang nggak terlalu lengkap sih, maksudnya ada tapi nggak lengkap, hanya untuk masak-masak kecil saja ya. Dan di sini ada dispenser, ada tempat sampah, ada tabung gas, ada piring, mangkok, gelas ya di bagian atas sini. Ya, untuk sendok kemarin cuma ada 4 apa 3 gitu ya. Nah, ini ada sendok-sendok, garpu ya, ada di bagian situ, dan hanya itu saja seperti ini ya. Tapi sayangnya gelap banget nih. Untuk kamar mandi juga gelap nih, kamar mandinya gelap tapi nggak gelap yang di dapur ya. Nah, ini kamar mandinya sudah ada water heater seperti ini, ada showernya juga. Toiletnya ada di bagian ujung tapi agak lumayan sempit ya untuk kamar mandinya ini ya.
Nah, toiletnya ada di ujung sana. Nah, itu dia. Cuma ini sayang banget lampunya gelap banget. Nah, di sini juga ada tempat handuk ya atau hanger untuk pakaian. Ada cermin juga, ada sabun, sampo sudah diberikan. Untuk handuk tadi ada di samping tempat tidur ya, ada 4. Nah, ini cerminnya ada di bagian pojok kanan. Nah, sekarang kita mau lihat ke belakang. Ini ada pintu belakangnya. Jadi kalau di depan itu sedang ada acara, kita bisa lewat belakang sini tuh ya. Pintunya ke belakang ada nih. Jadi kita bisa lewat belakang. Kalau di depan lagi rame, lagi banyak orang barbecue dan lain-lain, kita bisa lewat belakang. Nah, ini untuk luxury glampingnya, untuk kapasitas sama 4 sampai dengan 8 orang. Harganya di bagian kanan sini. Ya, ini glampingnya lumayan mewah. Ya, tapi kita nggak ambil ini kemarin karena kita lebih memilih yang cottage. Karena ayah waktu itu pengen mancing di depan langsung danau dari situ Cilencai ini. Nah, kalau di depan glamping ini dia masih ada tanah di depannya dan kita nggak enak kalau nggak ada tempat duduknya. Jadi kita kemarin ambil yang cottage, tapi karena di depannya ada meja piknik gitu ya. Nah, ini kalau kakak mau ke villa yang di seberang sana, yang villa Sunrise View, itu naik situ, naik kapal di situ. Nah, ini suasananya di luar waktu itu hujan panas, jadi cuacanya nggak nentu. Nah, di depan itu adalah yang villa Sunrise View, kapasitas 4 sampai 8 orang. Harganya ada di sini, kakak bisa lihat langsung. Tapi kita harus nyebrang ya, harus nyebrang pakai kapal. Dan kapalnya itu sudah disediakan oleh pihak penginapan. Jadi kakak tinggal naik ke sana aja. Cuma kalau ada barang ketinggalan itu yang repot. Villanya itu villa yang paling baru itu ya dia ya. Nah, sekarang kita mau ngopi sambil menikmati pemandangan yang ada di depan cottage kita. Itu suhu saat sore 18 derajat ya. Ini kita sambil mancing, cuma ini salah umpan. Saya pakai pur, nggak ada yang makanin. Besokannya baru saya ganti umpannya, dapatlah itu ikan tawas 2 ya, ikan kecil tapi katanya enak digoreng. Ini nunggu sampai maghrib, gak ada samberan ya. Umpannya salah, saya harusnya umpannya yang rahasia. Mungkin kalau kakak pengen tahu umpannya, nanti saya kasih tahu di kolom komentar ya. Jadi kalau kakak pengen tahu umpannya apa kak, itu nanti
Coba tanya di kolom komentar, nanti saya jawab di situ ya. Dan seperti ini view di saat malam hari ya, atau keadaan sekitar saat malam, jadi nggak ada serem-seremnya karena lampunya banyak banget dan lampunya tuh terang, jadi nggak ada serem-seremnya di tempat ini karena dia lampunya sangat bagus sekali dan terang, jadi nggak bikin orang takut kesini tuh ya. Sampai ke lapangan juga dikasih lampu, jadi bener-bener syahdu gitu tempatnya ya. Dan ini suasana kafe di malam harinya ya, karena dingin orang-orang pada di dalam kamar semua ya. Dan ini harga-harga menu makanan yang ada di sana, kakak bisa lihat menu-menunya harganya berapa ya, nggak terlalu mahal. Dan ini di tempat campingnya seperti ini tuh ya. Jadi kemarin karena memang lagi anginnya kenceng ya, lumayan kenceng, jadi kita ambil yang cottage tuh, anginnya kenceng banget bisa kelihatan ya, padahal ini ada di danau loh, tapi serasa di pinggir pantai ya. Dan ini yang kakak Sabila suka, jalan di belakang ini lampunya estetik banget, lihat tuh ya. Jadi nggak gelap tapi estetik loh, bisa buat foto-foto di situ, lihat tuh. Padahal di pintu belakang loh, tapi dibuat seestetik gitu ya. Dan ini jalan ke depan ya, dan view pemandangan di depan cottage kita tuh. Karena malam itu anginnya kencang dan dingin, mancing juga nggak dapet ikan. Sekarang kita tidur aja ya, besok kita coba mancing gimana. Dan selamat pagi, ini pukul jam 6 pagi. Itu malamnya benar-benar dingin karena hujan, angin, dan dingin jadi satu. Jadi kita di dalam itu udah kayak apa ya kedinginannya, karena memang dingin. Padahal kita nggak pakai AC, tapi dinginnya dingin sampai menusuk tulang. Dan ini paginya terlihat itu bekas hujan, karena memang malamnya itu hujan deras sekali ya. Nah itu subuh baru selesai hujannya, dan ini dingin banget. Kita mau cek suhunya pagi-pagi ini berapa nih suhunya ya. Kalau jam 3, jam 2 kayaknya tuh suhunya di antara 17 sampai 16 ya. Karena itu dingin banget di jam-jam segitu. Saya sampai bolak-balik ke kamar mandi ya. Tapi waktu itu saya lihat di kamar, untuk di kamar suhunya sekitar 18 sampai 19 derajat waktu di kamar saya cek suhunya. Tapi di luar itu pasti lebih dingin lagi. Ini makanya saya mau cek di luar suhunya seperti apa nih. Karena pagi itu dingin sekali, akhirnya saya memutuskan untuk minum yang hangat-hangat. Ini ada jahe hangat, saya mau minum jahe hangat dulu nih di luar nih ya, sambil nunggu sarapan. Sarapannya nanti diantar jam 7-an ya, jam 7.30 kalau nggak salah, atau jam 7. Nah kita mau minum yang hangat-hangat dulu sambil menghangatkan badan karena dingin banget di luar ini. Setelah minum yang hangat-hangat, badan pun segar, kita langsung mancing lagi. Kita pengen tahu ikan apa ini ya yang kita dapat ya.
Nah, ini di depan ini banyak kapal bolak-balik antar penumpang ya. Memang banyak yang nginap di seberang sana. Jadi ini kapal dia mau mengantar itu bolak-balik. Ini kapal Montana juga lewatnya depan kita. Jadi penginapan kita ini sebelum Montana yang ada di situ Cilencah ini ya. Jadi dia ada di sebelah kanan kita. Nah, ini jam 7 sarapannya kita diantar. Ya, untuk sarapannya ini kita dapat nasi goreng, ayam goreng, ya, bakwan, telur, ada teh hangat, ada roti bakar untuk 4 orang semua ya. Jadi minumannya 4 orang, teh hangat 4, ya, nasi goreng 4, ya, roti bakar juga 4 tuh, seperti itu. Ya. Dan kita sarapan di luar sambil lihat pemandangan yang bagus. Mumpung masih pagi belum banyak lalat ya. Karena kalau udah siang biasanya suka banyak lalat. Dan akhirnya strike juga, nggak tahu ikan apa ini, mungkin kakak tahu ya, karena saya biasa mancing di laut. Kalau di air tawar ini nggak tahu nih, ini ikan apa ya. Ada yang tahu nggak kira-kira ini ikan apa? Apa wader, apa ikan mas, apa tawes? Coba yang tahu silahkan komentar ya di kolom komentar. Ini saya kurang paham ikan ini nih, karena kalau dibilang wader tapi kok gede banget ya. Biasanya wader kecil-kecil banget, ini wadernya besar, satu tangan saya, satu jempol saya. Nah, di sini kita juga bisa main rafting ya, main apa namanya, arung jeram, bisa juga yang digantung itu gantole ya, bisa juga main kano. Dan untuk penginapan di sini semuanya sudah free kano 1 jam. Jadi kakak bisa main kano 1 jam free ya, untuk tipe apapun ya. Kakak silakan kalau mau main kano silakan ke petugasnya, nanti akan diarahkan. Nah, ini ya, kakak bisa lihat tuh sini outbound ya. Ini sepertinya grup dia main apa namanya, gantole. Kalau dibilang apa namanya, lupa saya namanya nih. Jadi dari ujung ke ujung dia tuh, seru ya. Nggak tahu nih bayar berapa ya. Dan di sini juga disediakan, nanti kakak bisa lihat di akhir video untuk biayanya berapa ya. Dan ini jujur tempatnya bagus banget, rekomendasi banget buat liburan akhir tahun, Natalan. Ya, kakak mau kesini silahkan hubungi admin yang ada di bawah ya. Ayah nggak ada kerjasama sama The Bloom dan lain-lain. Ini berdasarkan pengalaman pribadi kakak Sabila ya. Jadi kalau kakak berminat silahkan hubungi nomor kontak yang ada di deskripsi ya. Dan ini perjalanan kita mau ke tempat yang satu lagi. Kita mau glamping lagi di Pengalengan juga, dan nggak kalah bagusnya ya. Nanti seperti apa, stay tune. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share-nya. Dan ini harga-harga price list, harga villa, glamping, camping ya, cottage, dan segala aktivitas yang ada di sini ya, untuk bisa dilihat secara langsung harga-harganya ya. Dan sekian dulu video dari kakak Sabila. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share-nya, karena itu sangat berarti buat kakak Sabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.